Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melihat video ini ya. Ini merupakan video lanjutan dari bagian yang pertama, masih berisi mengenai review terhadap feedback ya, memberikan feedback kepada mahasiswa terhadap mahasiswa mengenai pekerjaannya di UTS. Ya. Oh, mohon maaf. Baik, dilanjutkan tadi sampai di Fitria kalau nggak salah ya. Dilanjutkan ke Sultan. Terima kasih Sultan. Baik, langsung saja ke feedbacknya. Saya baca dulu ya. Temanya tentang penggambaran makna puisi Hyakunin Issue yang memiliki 6 silabel. Oke, jadi Sultan ini punya minat sama Hyakunin Issue. Oke, saya paham minatnya ke situ. Tapi saya belum paham apa yang mau dicari sama Sultan. Mau menganalisis apanya, mau menggambarkan apanya. Kalau di sini kan kelihatannya menggambarkan maknanya, jadi menganalisis maknanya mungkin ya. Oke. Nah, ini apa namanya bagian supaya tidak disalahpahami isi bagian temanya mungkin perlu disusun lagi kata-katanya kali ya. Analisis makna puisi Hyakunin Issue gitu. Oke, terus kenapa Sultan mau melakukan penelitian ini? Ada tulisan di sini ya. Puisi sebagai salah satu karya seni. Aspeknya puisi bla bla bla. Dapat pula puisi dikaji jenis-jenis ragam. Oke, benar. Jadi ini penjabaran mengenai puisi dulu ya. Oke, puisi selalu berubah-ubah sesuai dengan evolusi. Oke, ini penggambaran mengenai puisinya kebanyakan. Oke, mengkaji aspek-aspek mengekspresikan pemikiran. Nah, ini ya. Jadi di bagian awal itu Sultan harus bisa menunjukkan ke pembaca. Ini kan kita semua mahasiswa itu ada di lingkungan pembelajar bahasa dan budaya Jepang ya. Jadi apapun yang kalian lakukan penelitian ya itu harus bisa berkontribusi ke lingkungan itu. Ada manfaatnya gitu buat lingkungan kalian. Nah, lingkungan kalian adalah lingkungan tempat orang-orang belajar bahasa dan budaya Jepang. Nah, gimana caranya supaya hasil penelitian kalian itu bisa bermanfaat buat orang-orang di situ? Nah, pertama yang harus dilakukan oleh semua mahasiswa adalah menunjukkan bahwa penelitian ini berkaitan dengan lingkungan tadi. Ini ada manfaatnya loh. Ini berhubungan loh. Jadi ini kan puisi itu kan apa namanya satu gambaran ekspresi pemikiran orang ya. Terus merepresentasikan budaya juga di masanya gitu ya. Nah, ini harus dikaitkan. Jadi si pembaca, orang yang baca, bukan dosen pembaca ya, orang yang baca itu bisa melihat hubungannya antara penelitian mengenai puisi dengan lingkungan pembelajar bahasa dan budaya Jepang. Ada hubungannya. Oh, berarti dengan mengkaji puisi bisa bermanfaat untuk pembelajaran budaya dan bahasa Jepang. Gitu, itu yang harus ditonjolkan dulu. Terus ini juga Hyakunin Issue itu kan memang terkenal ya. Nah, itu juga perlu ditonjolkan. Kenapa mesti ini gitu? Mesti Hyakunin Issue. Ya. Karena Hyakunin Issue ini memang sudah terkenal, nah, tinggal digambarkan aja gitu. Sejauh mana sih terkenal apa sih Hyakunin Issue itu? Ya, jadi di masyarakat Jepang kan mungkin banyak dikenal ya Hyakunin Issue. Nah, itu dijabarkan. Atau misalnya menggambarkan terkenalnya Hyakunin Issue itu dengan menceritakan beberapa penelitian ya yang menjadikan Hyakunin Issue sebagai objek kajiannya gitu ya. Seperti itu. Oke, terus apa lagi ya? Ya, jadi apa namanya puisinya terus makna puisinya itu makna apanya nih gitu. Kalau misalnya makna secara kata-katanya itu masih oke, interpretasinya itu masih bisa di bagian semantik ya, masih masuk ke linguistik. Tapi kalau makna interpretasi yang mendalam itu mungkin masuknya ke sastra ya.
Jadi kajiannya itu beda gitu. Jadi mesti dipastikan dulu apa yang mau dicari sama Sultan gitu ya. Seperti itu. Terus sumber masalahnya dari mana sih? Gitu ya. Puisi yang dibahas itu dari zaman Heian. Sebuah puisi makna berbagai macam makna yang kita bisa pahami secara kasat mata dalam puisi itu pun banyak hal yang dari tidak dapat lepas dari kehidupan sang penyair. Selain itu, dalam puisi bercerita tentang kehidupan, tapi menggambarkan juga tentang kebencian. Oke, ini masih sama dengan yang di atas ya sebenarnya. Jadi tidak menggambarkan sumber masalahnya apa. Jadi, oke, sumber masalah itu sebenarnya bisa dilihat dari pertama, Hyakuni Issue terkenal. Tunjukkan itu kalau terkenalnya kayak gimana sih? Gitu ya. Dengan bukti-bukti yang sahih, yang bisa dipercaya ya, bukan tulisannya orang di blog gitu ya, bukan. Setelah tunjukkan Hyakuni Issue itu punya nilai gitu ya, terkenal, ada nggak penelitian yang berkaitan dengan itu? Penelitiannya ada sih, tapi bahasa Jepang semua. Oke, ada nggak yang bahasa Indonesia? Nah, kalau tidak ada, bandingkan. Ini di bahasa Jepang dibahas nih banyak, tapi di dalam bahasa Indonesia ini masih minim. Nah, tapi ini tuh terkenal banyak. Sekarang ada pertumbuhan ini ya, organisasi apa, klub mahasiswa Karta juga ada. Di situ kan Karta yang digunakan Hyakuni Issue juga ya. Jadi bisa dimanfaatkan itu sebagai untuk menunjukkan adanya kebutuhan dari lingkungan di mana kalian ada pembelajar bahasa dan budaya Jepang itu membutuhkan informasi mengenai itu, tapi informasinya tidak ada gitu. Nah, jadi untuk mendapatkan informasi itu mengenai Hyakuni Issue, kita harus mengkajinya lebih dalam. Karena tidak ada informasi mengenai itu, tapi terkenal nih gitu. Banyak yang minat. Karta juga berkembang ya, klubnya misalnya bisa ceritakan tentang klub Karta. Ya, seperti itu. Jadi masalahnya tuh kita butuh informasinya. Karena ada perkembangan Karta dan segala macam, ada yang ingin tahu mengenai Hyakuni Issue, tapi informasinya nggak ada dalam bahasa Indonesia gitu. Itu masalahnya. Gitu. Terus puisi ini juga, Hyakuni Issue juga berguna untuk pembelajaran bahasa dan budaya Jepang. Nah, itu juga gunanya ditunjukkan dulu. Gunanya ditunjukkan, apa sih manfaatnya yang ditunjukkan. Nah, pengkajian mengenai itu ternyata belum ada gitu. Padahal bermanfaat nih, kok belum ada nih pengkajian dari secara ilmiahnya belum ada nih. Itu juga sebuah masalah ya. Jadi masalah itu adalah kebutuhan yang tidak terpenuhi. Pembelajar bahasa dan budaya Jepang butuh informasi mengenai Hyakuni Issue. Mungkin ada ya di Wikipedia, tapi secara ilmiah itu belum ada misalnya. Ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, kita berusaha memenuhi kebutuhan itu. Seperti itu ya. Terus datanya yang digunakan primer, sekunder, primer itu angket wawancara. Nah, primer itu saya pikir ya Hyakuni Issue-nya primer ya. Kan mau menganalisis maknanya kan. Jadi data primernya ya itu adalah puisinya itu sendiri ya, diteliti, dianalisis gitu. Nah, kalau data sekunder, nah ini juga saya masih dengan melihat ini saya melihat ada bahwa mahasiswa belum paham apa sih data primer, data sekunder, padahal saya sudah pernah menjelaskan ya. Data primer itu adalah data yang dikumpulkan oleh si peneliti itu sendiri. Misalnya saya ngumpulin pakai survei gitu ya, nah itu data primer. Saya mengumpulkan kalimat-kalimat bahasa Jepang dari Hyakuni Issue itu primer. Nah, data sekunder itu adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain untuk penelitiannya mereka gitu. Misalnya saya meneliti, datanya saya sampaikan di situ ya, ada tabel, ada grafik gitu ya. Terus Sultan pakai data saya untuk di tulisannya. Nah, data saya bagi Sultan itu adalah data sekunder. Ya, jadi mohon dicek lagi pemahamannya. Oke, jadi ini untuk Sultan ya. Kita lanjutkan dulu. Terus untuk Mary Christina, Mary ini meneliti mengenai alih kode campur kode pada lirik lagu pada game ya Ensemble Stars. Oke. Jadi ini juga temanya perlu dilihat lagi ya.
Harus jadi begitu lihat tema ya, kita tuh harus bisa paham nih orang ini ngapain sih deskripsinya gitu ya. Jadi ini juga belum tahu dari temanya mau menganalisis apanya. Oh ini ada campur kode, alih kode ya, sorry. Alih kode campur kode, tapi dalam bahasa apa nih? Bahasa atau mungkin ya itu ya. Oke, sorry, saya paham. Campur kode dan alih kode pada lirik lagu yang terdapat dalam Ensemble Stars. Nah, dalam Ensemble Stars ini lagunya seperti apa? Saya juga belum pernah tahu ya. Belum paham. Pertama kita mesti ini kan pakai Ensemble Stars itu pasti muncul pertanyaan kenapa sih mesti Ensemble Stars gitu ya. Kalau memang dia terkenal banyak yang memperhatikan, nah itu tunjukkan betapa terkenalnya nih gitu. Sejauh apa sih terkenalnya? Seterkenal apa sih Ensemble Stars itu ditunjukkan. Sama kayak Sultan tadi ya. Terus di sini kita lanjutkan kenapa penelitian ini harus dilakukan. Nah, ini dari mulai bahasa merupakan, nah itu saya lebih baik skip aja lah yang seperti itu ya, langsung aja. Alih kode campur kode tuh kayak gimana sih gitu. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kayak gimana sih alih kode campur kode? Kayaknya di Indonesia udah biasa ya. Pindah ke bahasa Jawa, pindah ke bahasa Sunda gitu ya, pindah ke bahasa Indonesia gitu ya. Nah, itu digambarkan. Alih kode campur kode di Indonesia itu udah biasa nih. Nah, itu informasi seperti itu didapat dari penelitian sebelumnya. Ya, jadi baca penelitian mengenai campur kode alih kode. Banyak saya pikir ya. Dalam lagu apalagi ya, banyak sekali. Dulu saya juga pernah membimbing mahasiswa dengan tema yang sama ya, tapi di lagu yang berbeda. Kita gambarkan dulu di bagian awal kepada pembaca campur kode dan alih kode itu apa sih? Gitu. Adanya terjadi kapan, terjadinya karena apa? Terus di dalam kehidupan kita kayak gimana? Terus kalau di bahasa Jepang kayak gimana? Bahasa Jepang kan banyak juga yang mempelajari kan ya. Di Indonesia itu banyak pembelajaran, ada 700 ribuan lebih gitu. Kedua di dunia gitu ya jumlahnya. Itu gambarkan bahwa bahasa Jepang tuh banyak dipelajari. Nah di bahasa Jepang juga ada alih kode campur kode loh. Gambarkan gimana sih alih kode campur kode dalam bahasa Jepang? Gambarkan dengan menggunakan informasi dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Gitu. Jadi nggak usah susah payah nyari ke yang lain. Gitu ya. Sudah ada penelitian yang menggambarkan mengenai itu. Tinggal dikutip-kutip aja dan kasih pendapatnya Mary di situ. Ya. Terus setelah itu kita tunjukkan dengan nih alih kode campur kode di Jepang tuh kayak gini loh gitu ya. Ada di kehidupan sehari-hari gitu. Kita sebagai pembelajar bahasa Jepang harus paham dong. Kalau nggak paham nanti gimana gitu ya. Kita tunjukkan dulu betapa pentingnya fenomena ini dalam proses mempelajari bahasa Jepang di lingkungan orang Jepang juga ada nih gitu. Jadi kita tuh sebenarnya harus paham. Nah, untuk paham kan kita harus belajar. Nah, kita di dalam proses belajarnya ada nggak mengenai itu? Ternyata belum ada, ternyata nggak ada karena memang nggak bisa dimasukin, nggak ada alokasi waktunya dan alokasi tempatnya nggak ada gitu. Mau nggak mau, ya apa namanya kita nggak bisa dapat input itu gitu, mengenai alih kode campur kode gitu ya. Nah berdasarkan itu kan jadi diperlukan kajian yang lebih mendalam dalam bentuk yang lain, bukan dalam bentuk pendidikan formal gitu kan. Dan salah satu bentuknya adalah penelitian. Nah penelitian mengenai alih kode dan campur kode dalam lagu itu udah dilakukan seperti apa di Indonesia gitu. Bahaslah di situ. Ya, ternyata gini dan disimpulkan di situ. Emang akhirnya gimana sih penelitian mengenai alih kode campur kode dalam lagu bahasa Jepang yang ditulis oleh orang Indonesia? Kayak gimana sih endingnya? Semua rata-rata gitu ya. Nah, dalam penelitian ini mau bahas yang lagu-lagu yang di Ensemble Stars. Kenapa mesti Ensemble Stars? Apa yang membedakan lagu-lagu di Ensemble Stars di game itu ya dengan lagu-lagu yang sudah dibahas di penelitian sebelumnya? Ya, apa bedanya? Waktunya lebih baru atau gimana? Kan siapa tahu dengan menggambarkan lagu-lagu yang lebih update itu bisa menggambarkan alih kode campur kode penggunaannya yang sekarang gitu, perkembangannya gitu ya. Kan bahasa itu berkembang. Jadi seperti itu ya alurnya. Ya terus sumber masalahnya apa? Ya tadi udah saya sebutkan sebenarnya, nanti dicek lagi aja ya.
kita butuh nih alih kode campur kode, tapi nggak ada asupannya. Kita lapar, tapi makanannya nggak ada. Jadi harus sediakan makanan dalam bentuk yang lain. Ya. Oke. Terus nanti sumber-sumber masalah itu ya bisa didapat dari hasil pengkajian kalian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Gitu. Ya. Kalau saya juga belum tahu ya sejauh mana kalian mempelajari mengenai penelitian yang terkait ya. Semoga sih udah banyak karena udah setengah semester itu waktunya saya pikir banyak. Oke, terus ada datanya ya. Data primernya betul ya berupa lagu-lagu, lirik-lirik lagu yang dari situ ya. Terus sekundernya oke, ini pengertiannya Mary udah oke ya. Jadi data sekunder itu ya dari data dari penelitiannya orang lain ya. Sip. Oke, mungkin itu dulu ya. Apa namanya? Masukan untuk Mary ya. Pada dasarnya semua mahasiswa bisa melakukan penelitian yang kalian submit ke sini gitu. Masalahnya itu tadi, apakah sejauh mana kalian belajar mengenai penelitian yang terkait, gitu, yang dekat sama tema kalian. Kita lanjutkan dulu. Setelah Mary ada Muhammad Dafa. Terima kasih Dafa. Muhammad Dafa membahas mengenai pola kalimat Zuniwa Sumanai, Zuniwa Okanai. Wah, ini susah. Oke, jadi ini mau membahas pola-pola kalimat yang level atas ya, Jokyo betul. Oke, ini oke banget nih. Tapi kita harus harus bisa menunjukkan kenapa ini diperlukan. Ya. Oke, jadi penelitian mengenai pola kalimat yang mirip-mirip gini kan banyak ya. Nah itu tunjukkan dulu. Nih udah ada loh penelitian yang membandingkan pola kalimat yang mirip di Jepang. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begono gitu ya. Tapi semua itu rata-rata levelnya ya, level materi yang disajikan itu masih menengah ke bawah gitu. Tunjukkan dulu itu. Yang penelitian yang membahas mengenai pola kalimat yang levelnya Jokyo yang di atas itu masih minim. Nah, tunjukkan juga itu seminim apa. Jadi, makanya diperlukanlah ya penelitian ini ya yang membahas mengenai pola kalimat yang istilahnya tingkat kesulitannya tinggi gitu ya. Oke, jadi ini juga kan diperlukan karena apa? Coba lihat data pelaksanaan JLPT deh yang lama-lama. Lihat tingkat kelulusannya. Mana yang paling besar tingkat kelulusannya? Tentu saja yang levelnya paling rendah ya. N5, N4 itu pasti tingkat kelulusannya lebih tinggi dibanding N1, N2. Untuk belajar N1, N2 itu kan ya banyak usahanya yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah mempelajari yang seperti ini gitu. Tapi kan kalau alokasi untuk belajar yang N1, N2 itu ada sih, tapi masih minim kan ya. Waktu belajarnya di sekolah gitu ya. Nah, itu ditunjukkan seminim ini loh. Paling kita aksesnya ke apa namanya? Ke website-website yang menyediakan penjelasan tentang materi JLPT ya. Nah, itu kan kita lihat lagi materinya disajikannya seperti apa. Ada nggak yang dalam bahasa Indonesia gitu. Siapa tahu belum ada kan. Jadi ini bisa jadi alasan, oh belum ada nih bahasa Indonesia. Nah, berarti kita bisa memulai dengan yang ini gitu ya. Oke. Terus dari sekian banyaknya pola kalimat level atas, kenapa memilih Zuniwa Sumanai dan Zuniwa Okanai? Itu muncul lagi pertanyaan seperti itu, nyebelin sih, tapi ya mau nggak mau pasti mengikuti. Ya. Itu juga harus bisa menjawabnya secara logis ya. Kenapa? Ya misalnya nggak ada alasan tertentu ya, nah itu harus setidaknya ada, kita cari gitu, kita kumpulkan dulu materi-materi mengenai level atas ya, terus mana yang misalnya banyak komentarnya misalnya ya,
atau banyak yang dibicarakan sama orang di komunitas misalnya. Itu kita harus cari alasannya ya, kenapa harus Zuniwa Sumanai dan Zuniwa Okanai. Itu PR buat Dava. Jadi terus sumber masalahnya tadi CLPT susah ya, yang tingkat kelulusan paling tinggi itu ya level-level bawah. Level atas masih sulit. Terus untuk belajar level atas juga kan di kurikulum kita di Unsada juga kan ada sih kayak Tokubetsu Enshu, tapi kan nggak bisa sampai level 1 gitu ya. Misalnya sampai level 2, itu juga waktunya terbatas, hanya 2 SKS. Gitu. Jadi diperlukan pengkajian tersendiri. Gitu. Terus identifikasi masalah itu bisa didapat dari penelitian sebelumnya. Udah ada belum penelitian yang membahas mengenai Jokyu, materi yang Jokyu? Belum ada kan? Gitu ya. Harus diadain dong, kan diperlukan ya untuk meningkatkan tingkat kelulusan. Gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu ya datanya. Nah, datanya dikumpulkan dari buku, website, artikel, nah video penjelasan. Nah, ini kita perlu pisahkan mana data yang akan dianalisis dan mana yang berupa data yang akan dijadikan referensi. Nah, ini harus dipisahkan. Apa yang akan dianalisis sama Dava? Apakah kalimat? Kalimat dong tentunya. Nah, kalimat ini dari mana? Berupa kalimat apa? Tulisan, lisan, itu harus diperjelas di sini. Sepertinya tulisan ya. Kalau dari lihat buku ini juga buku apa? Website apa gitu ya. Perlu dijabarkan lagi. Oke. Jadi seperti itu. Terus kalau misalnya data yang dikumpulkan ke dalam MS Word, nah, ini juga perlu dipikirkan lagi karena kalau kerja menganalisis data pakai MS Word itu nggak akan efektif ya. Mendingan pakai Excel. Ya. Terus di sini ada dari sini juga diharapkan pembelajar bahasa Jepang menjadi tertarik untuk mempelajari pola kalimat yang jarang digunakan di Chijo Kaiwa. Ini juga agak gimana gitu. Ya intinya kalau ngebahas bumbu kayak gini kan diharapkan pembaca tuh dapat gambaran yang lebih jelas gitu kan mengenai perbedaannya gitu. Terus pola kalimat ini juga sering ini ya yang ini. Bentuk pola kalimat tersebut mempunyai pola penggunaan dan arti yang mirip-mirip, akan dikhawatirkan jika digunakan pada situasi kondisi yang kurang tepat bisa menimbulkan kesalahpahaman. Pola kalimat ini juga sangat jarang digunakan. Nah, sangat jarang digunakan itu jarang itu kan subjektif ya. Jarangnya saya sama jarangnya Dava itu pasti beda. Jadi jarang itu maksudnya seperti apa itu harus lebih jelas. Nah, apakah benar Zuniwa Sumanai dan Zuniwa Okanai itu ada tingkat Jokyu, ada tingkat atas ya? Nah, itu juga perlu dipastikan ya. Harus dibuktikan. Tidak bisa dengan hanya karena saya merasa itu susah jadi Jokyu gitu ya, nggak bisa. Gitu. Jadi harus ada pembuktiannya. Ini loh. Lihat tuh di buku ini dia tuh dimasukin ke N1 nih, makanya jadi saya menilai ini Jokyu. Harus seperti itu. Oke, jadi belum ada penjelasannya dalam bahasa Indonesia, itu poin yang bagus sekali ya. Itu juga harus dibuktikan ya. Ada nih tapi dikit gitu ya, itu juga dibuktikan. Oke, jadi itu untuk Dava ya. Terus kita lanjutkan ke punyanya Rindi. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya ada dari Rindi Faida. Terima kasih Rindi mau meneliti mengenai intinya mengenai makna dan penggunaan onomatope dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ya, dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, ini kehidupan sehari-harinya ini kayak gimana ya? Dilihat dari mana kehidupan sehari-harinya?
Apakah kehidupan sehari-harinya siapa? Atau gimana cara mengidentifikasi bahwa onomatope ini digunakan di kehidupan sehari-hari? Nah, itu mungkin yang perlu diperjelas lagi. Terus mengenai latar belakangnya, ya, tidak semua ekspresi satu kali bisa diedit dengan sebuah kata. Menciptakan suatu bentuk disebut dengan onomatope. Oke, jadi di sini menceritakan mengenai onomatope itu apa sih gitu ya. Nah, penggunaannya sering sekali kita ketemu. Nah, sering itu gimana? Sering itu harus dikasih contoh. Contohnya kayak gini loh. Sering apakah benar sering? Kita juga perlu 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 cari tahu lagi sesering apa. Sering itu kan subjektif ya. Jadi perlu diperjelas gitu. Sebenarnya kalau mau membahas mengenai onomatope itu tinggal menurut saya ya, kan itu sering muncul di komik ya, di anime ya. Saya pikir ini tuh harus milih dulu platformnya, mau membahas onomatope di bahasa Jepang yang dipakai di mana gitu. Saya pikir itu harus ditemukan dulu ya, entah di ragam bahasa tulis, ragam bahasa lisan. Misalnya tulis ragam bahasa lisan yang tertulis, misalnya komik, boleh nggak apa-apa. Nah, komiknya komik apa? Komik yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, misalnya Doraemon kan kehidupan sehari-hari, walaupun kadang nggak juga sih. Misalnya yang kehidupan sehari-hari Chibi Maruko-chan ya, itu juga kehidupan sehari-hari. Jadi dengan menggambarkan onomatope di situ, kita bisa melihat, oh ini kehidupan sehari-harinya orang Jepang bisa direpresentasikan di sini ya Chibi Maruko-chan ya. Kira-kira seperti ini nih penggunaannya dan maknanya gitu. Terus ya di sini di bagian latar belakang itu masih cerita tentang onomatope itu apa sih. Jadi belum menceritakan mengenai kenapa. Jadi belum bisa menjawab kenapa Rindi mau melakukan penelitian ini. Onomatope itu kan diperlukan sehari-hari. Dikasih contoh, kita harus nunjukin dulu onomatope itu penting loh gitu. Dalam kehidupan sehari-hari dipakai. Contohnya kayak gini nih gitu. Ya. Terus itu diperlukan, kita tunjukin dulu, penting loh gitu ya. Betapa pentingnya onomatope, kita tunjukkan gimana dengan cara ngasih contoh, dengan cara kita misalnya lihat komik, terus ini di komik tuh sering banget tiap lembar ada muncul nih onomatope gitu ya. Nah, setelah menunjukkan, memperlihatkan betapa pentingnya onomatope, kita flashback ke proses pembelajaran. Penting berarti harus ngerti dong. Tapi masalahnya ngerti nggak gitu. Gimana bisa ngerti kalau di proses pembelajarannya itu nggak ada gitu. Kita cek dulu di proses pembelajaran, di buku-buku pembelajaran, Nihongo, New Approach, itu ada nggak? Kalau nggak ada, jadi bisa memunculkan kemungkinan bahwa pembelajar itu belum paham. Gitu kan. Karena belum paham, karena nggak bisa dialokasikan, nggak bisa dijejelin di buku ajar, berarti kan harus cari pembelajaran dalam bentuk lain gitu kan. Salah satunya adalah penelitian. Ya. Ya. Jadi seperti itu untuk Rindi ya. Terus terus ada sumber masalah ya, mengenai sumber masalahnya itu gimana ya. Itu tadi sebenarnya ya yang sudah saya sampaikan. Penting nih, tapi di pembelajaran nggak ada gitu ya. Itu masalahnya situ, tapi harus dipastikan lagi beneran ada atau enggak gitu. Ya. Terus penelitiannya. Sumber masalah itu bisa didapat dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya mengenai onomatope. Penelitian selama ini kayak gimana? Apa yang belum dikerjakan? Nah, yang belum dikerjakan itu jadi masalah gitu. Oh, ternyata belum ada nih penelitian onomatope yang kayak gini gitu. Ini perlu nih yang kayak gini gitu. Ada kebutuhan nih untuk ini gitu ya. Gitu ya. Terus data yang digunakan data sekunder. Nah, ini nggak bisa, nggak mungkin ya. Setiap penelitian itu harus ada data primernya. Ya.
data primer. Nah, ini juga data tuh harus dipisahkan, data yang akan dianalisis dan data yang digunakan sebagai referensi. Kalau yang data yang digunakan sebagai referensi itu kan data-data penelitian ya, penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya sampai saat ini gitu ya. Itu dijadikan referensi oleh kita. Itu juga kan data. Tapi bukan data yang dianalisis. Data yang dianalisis itu adalah kalimat, dalam hal ini, kalimat-kalimat yang mengandung onomatope kan gitu ya. Itu akan jadi data primernya. Oke, terus ya ini juga datanya kan tadi data sekunder aja ya, jadi ini perlu diperbaiki ya. Oke. Ya, nanti perlu dipikirkan lagi gimana cara mengumpulkan data primernya ya. Ya, mungkin itu dulu masukan buat ini. Kita lanjutkan dulu mengenai punyanya Salsa ya. Terima kasih Salsa ya. Salsa juga sama ya, onomatope ternyata. Nah, ini udah lebih mengarah ke satu titik tertentu ya. Oke. Lirik lagunya album Jepang Twice. Oke, sip. Terus pertanyaannya adalah kenapa mesti Twice? Twice ini terkenal sih. Oke. Tunjukkan ke pembaca ya seterkenal apa Twice ini. Kenapa mesti diperhatikan gitu Twice ini misalnya. Terkenal loh Sensei, ini urutan ke-1 di Billboard misalnya ya. Di Jepang juga ini tingkat penjualan albumnya naik tinggi misalnya. Jadi diperhatikan gitu ya. Banyak juga fansnya di Indonesia gitu yang memperhatikan. Itu gambarkan sejauh seterkenal apa sih Twice. Terus sama seperti Rindi tadi ya berarti ya masukannya. Kenapa kita mesti tunjukkan dulu seberapa penting sih onomatope dalam bahasa Jepang gitu ya. Setelah itu kita tunjukin betapa pentingnya onomatope. Setelah itu kita lihat kita belajar nggak tentang onomatope. Belajarnya gimana? Ada nggak di pembelajaran tuh ya di prosesnya ada nggak onomatope? Kalau ada kayak gimana bentuknya? Terus syukur-syukur ada ini ya bisa melakukan konfirmasi terhadap pemahaman teman-teman kalian tentang onomatope itu kayak gimana sih, kasih aja ujian gitu supaya ngecek kemampuannya, pemahamannya, paham nggak gitu. Nanti bisa dijadiin latar belakang lagi, ini ternyata belum paham nih gitu. Bisa juga seperti itu. Atau yang seperti itu tuh ya bisa dapat dari penelitian sebelumnya, penelitian yang udah pernah ada sebelumnya. Siapa tahu ada penelitian yang mengenai kesalahan penggunaan onomatope misalnya. Itu bisa dijadiin latar belakang. Gitu. Terus punya selesai juga ini masih tipikal banget ya bahasa adalah bla bla. Sebenarnya saya nggak begitu suka dengan bagian-bagian yang kayak gini nih, sebenarnya nggak apa ya. Kita mau ngomongin onomatope ini di satu titik ke sini ya. Terus ngomongin dari bahasa adalah gitu. Jadi dari bahasa ke titik ini itu jauh banget ya. Kalau bisa menuliskannya dengan baik ya, korelasi antar paragrafnya oke, itu nggak masalah. Tapi kebanyakan jadinya loncat-loncat karena udah terlalu jauh gitu antar titik ini. Jadi mau nggak mau dia loncat, skip gitu. Jadi banyak yang di skip, jadi kadang tuh antar paragraf nggak ada hubungannya. Jadi tiba-tiba gitu, tiba-tiba ngomongin ini, tiba-tiba ngomongin ini, jadi hubungannya nggak jelas gitu ya. Nah itu perlu dicek lagi. Nah ini juga kan gitu ya, dari bahasa ke seiring dengan berjalannya waktu tiba-tiba ke onomatope gitu. Mendingan langsung aja ke onomatope gitu kan, daripada pusing-pusing. Ya terus terus langsung pindah ke Twice ya. Nah, ini juga perlu ya Twice oke, sip lah. Ini juga udah digambarkan ya, oh betapa suksesnya, betapa terkenalnya Twice gitu ya. Oke. Tadi permintaan apa ya, bukan permintaan. Yang dibutuhkan ternyata udah ada di sini. Sorry ya, salah. Oke. Jadi nah, kita juga mesti tunjukkan di albumnya, di lagunya Twice tuh ada banyak onomatope loh, gitu. Ini contohnya gitu ya. Kalau ternyata nggak ada kan juga percuma. Gitu
Jadi perlu pastikan dulu memang ada di situ. Ini contohnya kayak gini. Ya, oke. Terus itu untuk yang mengenai Twice-nya udah jelas di sini, mungkin karena suka banget ya salsa sama Twice, jadi tergambarkan dengan baik sekali. Tapi mengenai onomatopenya yang pentingnya belum muncul ya. Jadi kita harus tunjukkan dulu betapa pentingnya onomatope ya, buktikan. Oke. Terus sumber masalahnya apa? Ya. Menurut penulis, penggunaan metode tidak dipelajari langsung suatu pembelajaran khusus. Oke, nah itu juga harus dibuktikan. Pendapatnya Salsa bagus, tapi harus ada bukti pendukung. Misalnya penulis sudah melihat buku-buku ajar kayak Minang Nihongo, New Approach itu onomatope ada sih, tapi tidak ada penjelasan secara terstruktur gitu misalnya. Ya, itu juga harus didukung. Terus penelitian ini banyak dilakukan melalui komik ya, novel. Untuk lirik lagu ya masih terbilang masih sedikit. Nah, terbilang masih sedikit tuh sesedikit apa? Itu juga perlu dijabarkan ya. Nah, itu ada 100, nah itu juga nggak sedikit juga sih, banyak ya. Terus sesedikit apa itu perlu digambarkan. Kondisi tersebut memunculkan ketertarikan penulis. Nah, jangan menuliskan seperti ini. Kita nggak peduli sama ketertarikan penulis. Penulis itu harus menulis sesuatu yang dibutuhkan sama orang banyak, bukan ketertarikan penulis. Oke, kita minat penulis juga penting. Hanya saja kalau dituliskan seperti ini kesannya tuh egois gitu ya. Kita harus memikirkan kepentingan orang lain. Meneliti itu untuk kemaslahatan orang lain ya, banyak orang gitu. Banyak orang yang harus menerima manfaatnya. Jadi mohon dihindari ya tulisan seperti ini. Tertarikan, jadi penulis tertarik untuk, nah itu tuh mendingan jangan deh, nggak oke ya. Terus data yang digunakan, oke, lirik lagu ya, nah ini juga nanti dipastikan di dalam lagu itu ada onomatope ya. Oke, untuk salsa mungkin segitu dulu, kita lanjutkan. Selanjutnya ada Yunika Rahmawati, terima kasih Yunika. Nah ini juga apa namanya pembahasan tata bahasa ya, Yoyaku, Tsuini, Kikyoku. Sebenarnya masih banyak ya, Yato, Toto, ada lagi yang sejenis ya. Nah itu gimana tuh? Akhirnya Tsuini sebenarnya masih ada selain ini, ada Yoyaku, Tsuini, Kekyoku, Toto, Yato ya. Nah dari kelima ini mungkin ada lagi. Nah, dari banyaknya ekspresi yang sejenis, kenapa cuma 3 ini aja? Itu juga perlu nanti muncul pertanyaan seperti itu ya. Oke, terus di bagian latar belakangnya juga ini belum bisa menjawab sepertinya ya. Ini hanya menjelaskan ya aku tuh ini, Kekeku tuh ini. Tapi kenapa Yunika mau melakukan penelitian ini belum ada ya. Nanti silakan mungkin belum nemu ya. Nah, ini harusnya selama perkuliahan berjalan itu ya harus saya pengennya sih pas kuliah itu yang ngebahas yang kayak gini gitu ya. Saya belum ada, saya nggak paham sih latar belakangnya gitu ya. Jadi begitu di UTS itu udah enak, udah dapat jawaban sebelum ini gitu, sebelum UTS. Ya, dimohon bisa buat semuanya ya, bukan buat Yunika doang. Nah, pertama pertanyaan yang muncul adalah kenapa mesti tiga ekspresi ini, padahal ada lagi yang lain. Pertama itu. Terus kedua, mau bahas apanya nih penggunaannya, maknanya yakin sama. Itu juga harus dipastiin ya. Menurut kita sih kelihatan sama oke, tapi dari sisi orang Jepang gimana? Sama atau enggak? Apa emang sama atau apa kita aja yang nggak tahu gitu.
Ya jangan sampai begitu, jangan sampai kita doang yang nggak tahu, padahal udah jelas gitu ya. Oke, terus kita juga bisa menemukan jawaban dari penelitian-penelitian sebelumnya. Udah ada belum penelitian yang kayak gini? Oh, sensei yang Yato yang sama Toto itu udah ada, sensei, makanya karena itu udah ada penelitiannya, makanya saya bahas yang 3 ini. Nah, siapa tahu bisa seperti itu. Ya. Jadi ini bagian latar belakangnya sama sekali belum melatar belakangi tema ini ya. Silakan dicek lagi. Terus sumber masalahnya, kurangnya pemahaman tentang struktur adverbia yoyaku, kekeku, dan ini dalam bahasa Jepang. Pemahamannya siapa? Siapa yang pemahamannya kurang? Pembelajar. Pembelajar yang mana? Nah, itu muncul pertanyaan seperti itu. Nyebelin kan muka saya? Sorry ya. Tapi kenyataannya begitu. Pasti muncul pertanyaan, ini pemahamannya siapa yang kurang? Gitu. Ya, sehingga para pembelajar maupun pengajar tidak tahu sejauh mana tingkat perbedaannya. Tidak tahu nih, beneran tidak tahu. Buktinya apa? Nah, itu pasti ditanya seperti itu. Buktinya apa nih? Gitu. Jadi berpendapat boleh, berasumsi nggak masalah, tapi harus ada bukti pendukungnya. Gitu. Dan kurangnya sumber akurat yang bisa dijadikan pedoman. Nah, siapa tahu Unika aja yang nggak tahu, gitu kan? Padahal udah ada apa namanya pedoman yang bagus gitu misalnya ya. Tuh. Setiap ada pemiripan selalu dilakukan analisis dan terlebih dahulu. Oke. Ya, jadi ini masih sederhana sekali ya latar belakangnya. Nanti mohon dipikirkan lagi. Unika juga mungkin kurang membaca ya. Jadi kalau dilihat dari sini Unika masih mengawang-awang gitu, masih gentayangan ya mau ngapain gitu. Ini sorry kalau penilaian saya salah ya, silakan dikoreksi aja. Oke, terus tiba-tiba di sini muncul sumber karya sastra, komik, majalah. Ini walaupun kelihatannya sama karya tulisan, tapi masing-masing punya karakteristik loh. Karya sastra beda dengan komik, beda dengan majalah, beda dengan website ya. Tulisannya gaya bahasanya pasti beda, gaya tulisannya beda. Terus dari misalnya kalian nanya ya ke nanya ibaratnya tuh kayak apa ya? Mencari tahu mengenai apa ya? Kecuali mau membandingkan ya, itu oke, nggak apa-apa membandingkan penggunaan Yoyakutsu ini Kekyoku di karya sastra sama di komik misalnya. Mau membandingkan gitu nggak apa-apa. Ini kan dua yang berbeda ya. Nanti hasilnya ya beda-beda gitu kalau misalnya itu. Latar belakangnya juga beda gitu. Misalnya nanya anak itu, misalnya anak sekolah ya, sekolah dari gimana cara mereka menggunakan uang jajannya gitu ya. Terus ternyata banyak yang jajan ciki, pelajar banyak yang jajan ciki atau maklor misalnya, martabak telur misalnya, atau cilor, apalah gitu. Tapi yang di anak apa yang datanya itu dari anak SD semua gitu. Judulnya anak sekolahan, tapi cuma anak SD ternyata gitu ya. Nanti kan orang jadi salah paham, oh anak SMA juga makan cilor, ternyata iya sih, cuman kebanyakan kan enggak gitu ya. Jadi harus fokus kemana dulu nih. Kalaupun mau kayak gini, itu harus ada alasan yang pasti, gitu. Kenapa mesti begini gitu ya. Jadi itu. Nah ini mengenai metodenya ada simak, catat. Saya sebenarnya pengen tahu tuh bukan yang kayak gininya, tapi Unika dan teman-temannya itu ngumpulin datanya secara teknis kayak gimana. Melihat, membaca, terus mengekstrak itu menjadi sebuah data, terus ditulis di Microsoft Excel atau gimana gitu ya. Jangan cuman gini doang, ini bisa aja ya dari mana lah gitu ya. Simak, catat. Ini buat bukan buat Unita aja ya, buat yang lain. Unika ya, sorry.
bukan buat Unika aja, buat yang lain juga sama ya. Metodenya ini konkretnya ngapain, teknisnya tuh kalian ngapain gitu. Ya. Oke, terus terakhir dari Deva. Terima kasih Deva. Deva membahas mengenai ini penggunaan konjungsi demo, keredomo, ga, shikashi dalam dongeng Jepang. Urashimataro, Snow Woman. Waduh, banyak banget. Oke, ini bahasa Inggris semua ya. Ya, ini intinya mau membahas mengenai ini ya, tetapi gitu ya, yang seperti itu ya, konjungsi yang menggambarkan pertentangan. Oke. Kayaknya banyak nih yang udah bahas ya. Nanti perlu dicek lagi pembahasan sebelumnya itu kayak gimana, penelitian sebelumnya ya. Menarik sih. Kan digunakan sehari-hari dan itu banyak sekali muncul ya. Nah, itu harus dibuktikan betapa pentingnya setsuzokushi konjungsi ini gitu. Kalau nggak ada gimana? Nggak bisa bilang tapi dong gitu ya. Nah, itu harus ditunjukkan betapa pentingnya konjungsi ini. Ya. Tapi konjungsi ini tuh ada banyak gitu. Ada demo, ada keredomo, gas, kasih, ada kedo. Nah, itu yang lain gimana tuh? Kedo, deskedo, dakedo. Itu gimana? Kenapa nggak dibahas? Nah, itu pasti muncul pertanyaan seperti itu. Kenapa nggak bahas semuanya aja? Mana yang sering muncul di dongeng anak kecil gitu ya kan? Bukan dongeng anak kecil, dongeng legenda Jepang ya. Mana yang sering muncul? Kalau di dongeng gitu ya. Siapa tahu adalah yang lain gitu ya. Jadi silakan. Terus latar belakangnya ini juga masih mendeskripsikan tentang setsuzokushi ya. Nah, di sini ada pernyataan gini nih. Sehingga tidak jarang pembelajar bahasa Jepang mengalami kesulitan atau kesalahan. Tidak jarang pembelajar, tidak jarang itu seperti apa? Seringnya kayak gimana? Pembelajar bahasa Jepang tuh menunjuk siapa? Deva sendiri atau teman-temannya atau siapa? Saya juga termasuk. Nah, itu juga muncul ya. Harus jelas siapa yang mengalami kesulitan ini siapa? Apa benar begitu atau Deva aja yang mengalami kesulitan? Gitu. Jadi jangan sampai berakhir karena kita sendiri yang nggak tahu gitu. Penelitian ini dilakukan karena tahuan kita sendiri. Jangan sampai berakhir seperti itu ya. Ya kalau kita sendiri yang nggak tahu berarti kita ya nggak belajar dong. Apa yang dijadiin penelitian nggak ada nilai penelitiannya gitu. Kecuali ada orang lain yang begitu, yang bernasib sama dengan kita. Ada banyak gitu ya. Dibuktikan juga sih harus. Jadi ini latar belakangnya masih belum melatar belakangi ininya ya. Sebenarnya tadi saya sudah sebutkan sih petunjuk-petunjuknya ya. Silakan. Terus sumber masalahnya, nah ini ada kesalahan, analisis kesalahan ini bagus sekali ya. Jadi ini bisa dimanfaatkan. Nah ini banyak yang salah nih gitu ya. Jadi harus dijabarkan lagi dong. Tapi masalahnya mungkin udah ada yang ngejabarin. Gitu. Nah perlu pengkajian terhadap penelitian, terutama mengenai setsuzokushi itu banyak banget. Ya, jadi dilihat lagi nanti, dipelajari lagi penelitian sebelumnya. Ya. Oke, terus data primer, sekunder ya, berupa tabel data yang berisi hasil pembaca dongeng. Maksudnya apa? Isinya apa dong? Kalimat gitu kali ya? Isinya kalimat yang mengandung konjungsi ini gitu kan ya? Oke. Hasil membaca itu maksudnya apa? Nanti harus diperjelas. Ya. Oke, jadi mungkin itu dulu ya. Datanya kan berarti kalau Deva datanya ya berupa kalimat dari dongeng-dongeng tadi kan gitu ya. Itu data primernya. Data sekundernya nggak ada penjelasannya. Oke, jadi harus dijelaskan ya nanti. Sip, jadi itu saja feedback yang bagian kedua ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada penilaian yang saya yang salah ya, nanti dikonfirmasi aja Sensei, maksudnya itu begini Sensei gitu. Itu silakan, ini aja sekedar feedback, dan feedback juga bukan berarti
menghakimi ya. Siapa tahu ada penilaian saya yang salah juga, silakan kita diskusi aja. Saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.